Kalau dalam surat Petrus dibilang 1 hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari, itu tidak berarti bahwa betul-betul 1 hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksudnya adalah bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Karena konteks dalam Petrus adalah munculnya pengejek-pengejek yang mengejek, katanya Tuhan akan datang kembali, katanya Yesus akan datang kembali. Toh sampai hari ini tidak. Petrus lalu menjawab, di mata Tuhan 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun 1 hari. Jadi Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Wah, ini orang percaya semua ini ya. Bayangkan ini. Kita tidak perlu pilih nomor 1 atau nomor 2. Karena pimpinan pucuknya Kristus sendiri. Siapa tidak senang? Nomor 2 ada Daud. Nomor 3 ada rasul-rasul. Nomor 4 orang-orang percaya semua. Wah. Maka seperti apa hidup di sana? Pertama, ada damai sejahtera, sukacita melimpah di sana. Karena semua hidup di bawah pemerintahan Kristus. Kristusnya Raja Damai. Kerajaannya disebut kerajaan damai sejahtera. Otomatis semua kehidupan dalam kerajaan itu akan diwarnai dengan damai dan sukacita. Yesaya 2 ayat 4, Dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Maksudnya pedang-pedang sudah jadi mata bajak. Pedang itu kan untuk perang, mata bajak itu untuk bercocok tanam. Jadi pedang yang untuk perang sudah tidak dipakai perang lagi karena perang tidak ada. Jadi akhirnya peralatan perang dipakai untuk bercocok tanam. Damai betul, ya. Tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Tidak perlu perang. Maka persenjataan nuklir di sana tidak perlu. Korea tidak perlu, Korea Utara tidak perlu bersitegang dengan Amerika, ya. Amerika tidak perlu tegang sama Rusia. Betul-betul tidak perlu belajar perang, peralatan perang tidak pakai. Yesaya 14 ayat 7. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Yesaya 32 ayat 18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Yang ini kan belum pernah terjadi kan? Sejak dari Daud, kapan Israel pernah aman? Belum pernah. Tapi ini janji. Karena itu janji ini, kalau tahu-tahu Tuhan Yesus datang, lalu kiamat, akhir zaman selesai semua. Kapan janji Israel tinggal di tanah mereka dengan damai? Tidak pernah terjadi. Makanya penggenapannya
harus di kerajaan 1000 tahun. Yesaya 55 ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, bersorak-sorak di depanmu. Segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Saudara rindu tinggal dalam kerajaan seperti itu? Di sana ada kekudusan. Kekudusan di sana. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh negeri gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan seperti air laut menutupi dasarnya. Tidak ada yang akan berbuat jahat dan berlaku busuk. Kenapa? Pemerintah sampai rakyat orang percaya. Tidak ada yang berlaku busuk. Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang disebut jalan kudus. Bayangkan jalannya saja, jalan kudus. Yesaya 52 ayat 1. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau tak bernajis akan masuk lagi ke dalammu. Semua orang kudus. Yesaya 60 ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Yesaya 37 ayat 23, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau semua pelanggaran mereka. Tidak ada lagi. Tapi saudara, pemerintahnya orang benar, rakyatnya orang benar. Kerajaannya di mana? Di bumi. Masih bisa kawin? Ya? Masih bisa nikah di sana? Ya? Berita baiknya masih bisa. Kalau saudara belum sempat di sekarang ini, tunggu di kerajaan 1000 tahun. Masih bisa. Kalau saudara di kerajaan 1000 tahun, di sana orang benar semua. Kalaupun saudara ditolak, dia tidak akan maki-maki saudara, karena orang benar. Dia pun akan menolak secara kudus. Maaf kakak, betason bisa terima. Damai sejahtera buat kakak. Sedap. Perhatikan ini. Ada orang bisa kawin. Ini belum manusia luar biasa. Ini masih seperti sekarang ini. Berarti ada kawin mawin. Kalau ada kawin mawin, bisa lahir anak-anak? Bisa. Maka muncullah generasi kedua bayi-bayi. Nah, generasi pertama Kristen semua, percaya Yesus semua. Tapi generasi kedua, ini kan perlu diinjili. Perlu diberitakan kebenaran. Mayoritas orang akan percaya. Tapi masih ada beberapa anak yang nakal. Yang hanya Kristen, tapi Kristen KTP saja. Maka generasi kedua dan seterusnya, ingat ini 1000 tahun loh. 1000 tahun ini berapa generasi? Rata-rata satu generasi 40 tahun. Generasi kedua 80. Ini 1000 tahun. 30-an generasi. Mungkin ada. Maka generasi pertama Kristen semua, percaya Yesus semua, sungguh-sungguh beriman. Generasi kedua memungkinkan munculnya orang tidak beriman di dalam kerajaan itu. Ya. Teolog Premil Wilmington, jutaan bayi jelas akan dibesarkan dalam masa 1000 tahun itu. Mereka akan dilahirkan oleh para orang tua, baik bangsa Israel maupun bangsa lain yang sudah diselamatkan. Ketika bayi baik itu dewasa, sebagian dari mereka ketika bayi-bayi itu dewasa, sebagian dari mereka akan menolak untuk menyerahkan hati mereka supaya lahir baru.
Meskipun tindakan-tindakan mereka terlihat dari luar akan tunduk pada kekuasaan yang ada. Karena itu Kristus akan memerintah dengan tongkat besi. Lu yang bikin kacau balau di sana, Kristus perintah dengan tongkat besi, lu picah kepala kalau melawan. Warren Pitts. Meskipun kerajaan 1000 tahun sangat indah, kerajaan itu bukan surga. Dosa akan tetap bisa ada selama 1000 tahun tersebut. Ada keluarga-keluarga tertentu dan bangsa-bangsa tertentu akan menolak untuk datang ke Yerusalem guna menyembah Tuhan. Ingat, Yerusalem pusat. Itu wajib ke sana. Kalau tidak, itu dianggap dosa. Maka yang tidak sempat pergi Israel karena tidak ada uang, tunggu saja, nanti wajib. Perbuatan semacam itu akan lebih tidak dapat diampuni karena waktu itu tidak akan ada penggoda. Dan karena pernyataan-pernyataan Tuhan tentu lebih hebat. Orang-orang yang karena itu dihantam akan menjadi contoh bagi semua orang, akan tergoda untuk meniru mereka. Tuhan akan perintah dengan tongkat besi yang melawan hajar sampai orang lain jadi takut. Jadi memang secara umum kerajaan itu kudus, biarpun ada sedikit orang jahat atau orang Kristen KTP di sana. Ketiga, ada pengenalan penuh akan Tuhan di sana. Yesaya 54 ayat 13, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Habakuk 2 ayat 14, bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Kalau sekarang ini banyak orang Kristen tidak kenal Tuhan. Tanya Alkitab tidak tahu. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun, semua orang kenal Tuhan. Rajanya ada di bumi. Kristus ada di bumi. Mau tanya apa tentang Daud, berkunjunglah. Kepengen tahu kenapa Petrus begini begitu, berkunjunglah. Tanya langsung. Ya. Semua akan punya pengenalan akan Tuhan. Keempat, penyakit dihilangkan di sana. Oh, haleluya. Ya. Yesaya 33:24, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Tidak pernah. Ya. Tidak ada gula darah, darah tinggi, asam urat, encok pegelinu dan sejenisnya, tidak ada. Yeremia 30:17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang ku cari, tersesat ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan. Tidak perlu rumah sakit, dokter-dokter tidak. Juga yang cacat-cacat, buta, tuli, lumpuh, apapun, tidak ada. Yesaya 29:18, pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Yesaya 35:5 dan 6, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, sakit hilang, cacat tidak ada. Kelima, umur orang di sana panjang-panjang. Yesaya 65:20-22, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, tidak ada miskram, tidak ada lahir prematur dan mati, tidak ada, atau tidak ada istri yang harus melahirkan, bagaimana anak saya. Lalu dokter bilang, kami sudah berusaha tapi Tuhan tidak ada. Tidak ada bayi yang hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Ini orang tua semua, ini capai umur panjang ini. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Lu mati umur 100, aduh kasihan bapak tua mati muda. Berapa? 100 tahun su mati. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Kalau tidak sampai 100 tahun. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon.
pohon itu macam beringin begitu ya. Lama itu. Kalau pergi ke Israel di Taman Getsemani, itu ada pohon satu di situ yang dipercaya umurnya sudah 2000 tahun. Nah, ini kerajaannya cuma 1000 tahun. Kalau pohon bisa sampai 2000 tahun, ini kerajaan 1000 tahun. Kalau kerajaannya 1000 tahun, mati 100 itu memang mati muda itu. Umur akan sepanjang pohon. Disitulah baru sangat relevan kita menyanyi panjang umurnya, panjang umur. Itu baru cocok. Terus sekarang menyanyi panjang umur, besok dia mati. Terus apa yang terjadi lagi? Berikut, akan ada kemakmuran dalam bidang ekonomi. Kenapa ada kemakmuran ekonomi? Karena bumi, kutub bumi telah diangkat, bumi dipulihkan, dan bumi menjadi sangat-sangat subur. Yesaya 35, 127. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga-bunga. Seperti bunga mawar dia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, dan seterusnya. Ayat 7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring, dan seterusnya. Betul-betul tanah-tanah tandus yang kering jadi subur. Yeremia 31 ayat 5. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Maka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, minyak, karena anak-anak, kambing, domba, lembu, sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Yesaya 36, 29, 30. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Aku tidak akan lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Ekonomi akan pulih betul-betul. Seorang teolog premil dispensasional namanya Charles Ryrie. Ryrie bilang begini, bumi akan meningkatkan produksinya sepanjang kerajaan 1000 tahun. Pada saat mana hutan belantara dan gurun-gurun menjadi bermanfaat. Panen yang satu akan diikuti panen berikutnya. Kebutuhan-kebutuhan sosial dan ketidakadilan akan dihapuskan. Kutukan terhadap dunia pada saat Adam melakukan dosa akan ditarik, meskipun tidak sepenuhnya, sehingga akhir kerajaan 1000 tahun pada saat kematian akhirnya ditaklukkan. Lalu Willard Cantillon, dia mencoba hitung hasil bumi kalau diuangkan. Beberapa orang yang menyelidiki kekayaan bumi memperkirakan nilai gabungan dari emas dan perak, padi-padian dan minyak dan kayu, ikan, buah-buahan, mineral dan sebagainya berjumlah 1 desiliun dolar. Tahu desiliun? Tentu saja angka ini di luar pengertian saya, tapi pelan-pelan saya mengulangi. Juta, habis juta ada miliar, habis miliar triliun, habis triliun kuadraliun, habis kuadraliun kuintiliun, habis kuintiliun ada sekstiliun, habis sekstiliun ada septiliun, habis septiliun ada oktiliun, ada noviliun, dan ada desiliun. Jadi kalau semua dihitung ada 1 desiliun dolar. Dengan pena dan kertas saya membagi angka ini dengan jumlah penduduk dunia, yakni 4 miliar. Mungkin dia penelitian zaman dulu ya. Hasilnya ternyata setiap orang merupakan miliuner jika dia ikut mendapat bagian dari kekayaan tersebut. Mazmur berkata, bumi penuh kekayaanmu. Saudara, kita di sana kaya-kaya. Yang miskin sekarang, dengarlah, kau akan kaya di sana.
Yang kaya sekarang, dengar baik-baik, sampai di sana yang sekarang tidak ada arti apa-apa. Terus, apalagi yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun? Ini yang heboh. Ada perubahan ajaib dalam dunia binatang dan tumbuhan. Coba lihat Yesaya 11:6-8. Serigala akan tinggal bersama domba. Wah, ini tidak pernah terjadi nih. Ya, serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Kalau di dunia sekarang mana mungkin? Kalau kambing berbaring dalam perut macan tutul bisa. Ya. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Kelihatannya singa, binatang buas tidak makan daging lagi, makan rumput kembali semua. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak kecil akan menggiring singa, beruang, ya, macan tutul. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ada sarang ular situ, kasih masuk tangan, main-main di kepala begini. Aman. Tidak akan menyakitkan, paling-paling menggelikan. Kalau menggelikan, nakal. Coba lihat gambar ini. Nah, kira-kiranya gambarannya begini. Semua binatang buas dipimpin oleh anak kecil. Next. Aman. Luar biasa ya. Pada waktu saya kecil, bapak saya ini berlangganan satu majalah, namanya majalah Tulang Elisa. Majalah Tulang Elisa itu saya suka baca. Kenapa? Bukan baca karena materinya, tapi karena gambar-gambarnya bagus-bagus, berwarna. Ya, saya coba cari stoknya, tapi tidak dapat. Tapi saya ketemu di internet. Itu majalah Tulang Elisa ditulis oleh Pendeta Yusuf BS dari Surabaya. Waktu bahas kerajaan 1000 tahun, khusus bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Saya kutip kata-katanya, agak panjang. Binatang-binatang itu berubah seperti di Taman Eden, yaitu sebagaimana diciptakan oleh Allah pada mulanya. Semua keadaan dan sifat yang timbul sebagai akibat dosa dan kutuk sekarang lenyap. Kan dulu kan binatang semua makan rumput, tumbuh-tumbuhan, tidak ada makan daging. Begitu dosa, terjadilah makan daging, binatang-binatang jadi buas. Kalau kutuk itu sudah diangkat, ya sudah, kembali seperti di Taman Eden. Perubahan-perubahan ini mendasar sampai dalam genetikanya. Perubahan-perubahan itu antara lain, satu, sifat-sifatnya menjadi seperti semula. Binatang-binatang itu sifatnya jadi seperti semula. Tidak ada lagi yang buas, garang, ganas atau kejam. Tidak lagi menyerang dan menerkam binatang yang lain. Tidak lagi menggigit, menyegat, berbisa dan lain-lain. Semua hal-hal yang jahat sudah lenyap. Jadi bukan cuma manusia tidak jahat, binatang juga tidak jahat. Manusia dengan binatang aman. Di situ tidak ada lagi orang pencuri anjing untuk jual RW, tidak ada. Ya, mereka sudah berdamai. Kedua, makan daun-daunan. Semua binatang kembali makan rumput dan tumbuh-tumbuhan hijau. Kejadian 1:30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Tidak ada lagi kutu busuk yang menggigit manusia atau binatang, melainkan ia kembali makan daun-daunan yang gugur. Saya pikir-pikir mungkin nyamuk juga tidak ya, karena nyamuk tidak makan darah lagi. Juga singa makan merang dan ular beludak tidak lagi berbisa atau menggigit. Sebab itu anak-anak dan bayi-bayi pun dapat bermain-main dengan singa dan ular beludak tanpa bahaya apa-apa. Akan ada sukacita besar dan suasana yang aman dan indah sekali, sebab tidak ada lagi bahaya dari binatang-binatang buas maupun dari yang lain. 3.
Binatang-binatang mikroskopis tidak menimbulkan penyakit. Mereka berubah, tidak lagi menimbulkan hal-hal jahat termasuk penyakit. Amuba tidak lagi menyebabkan disentri. Salmonella tidak menyebabkan tipus. Streptococcus dan lain-lain tidak akan menyebabkan borok, bisul, dan infeksi dimanapun. Semua berubah menjadi binatang-binatang yang makan dari tumbuh-tumbuhan. Semacam saprofitik. Luar biasa. Dalam semua perubahan-perubahan ini termasuk perubahan-perubahan anatomis, fisiologis, hormonal, mental, dan sebagainya. Hanya Allah yang dapat membuat perubahan-perubahan yang luar biasa ini. Betul-betul bumi dipulihkan seperti semula, seperti di Taman Eden. Keempat, dapat bicara. Yang ini tidak dibicarakan teolog lain, cuma Yusuf BS saja. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Jadi ular itu bisa bicara. Mungkin sekali semua binatang dapat bicara. Ada 2 kemungkinan. Pertama, binatang berbicara dalam bahasa manusia seperti keledai balhum. Balhum itu Biliam yang berbicara pada balhum. Atau kedua, binatang-binatang berkata-kata dalam bahasa binatang, tapi manusia mengerti bahasanya. Babi-babi bicara, kita mengerti. Bro, ini mau Natal bro. Hati-hati. Dunia binatang menjadi pemandangan yang begitu indah. Misalnya burung-burung, rusa, ular, ikan, dan sebagainya. Semua bersahabat dan tidak berbahaya. Bumi menjadi kebun binatang yang besar tanpa pagar. Tidak habis-habisnya mata melihat keindahan yang tiada taranya. Semua hidup dengan sukacita penuh kepuasan dalam ciptaan Allah yang orisinil, indah dan mulia ini. Itu sudah pernah terjadi pada waktu binatang-binatang masuk ke dalam kapal atau Batra Nuh. Kejadian 7:8-9. Pada waktu itu binatang-binatang sudah berubah seperti kerajaan 1000 tahun. Maksudnya dalam Batra Nuh itu sudah diubah. Ya, seperti kerajaan 1000 tahun. Namun hanya sebentar, hanya 1 tahun 10 hari. Dan hanya pada binatang-binatang yang masuk dalam Batra Nuh. Nuh sekeluarga menikmati hidup yang luar biasa dalam Batra dengan dunia binatang yang berubah. Bayangkan kalau singa, harimau, serigala, lain-lain masih tetap tidak berubah. Batra Nuh akan menjadi medan pembunuhan yang hebat dan ngeri. Tapi binatang-binatang itu berubah luar biasa. Tentu ini juga terjadi karena firman atau kata-kata Tuhan. Tapi waktu mereka keluar dari Batra Nuh, keadaannya kembali lagi seperti sebelumnya. Kalau binatang bisa damai dalam Batra Nuh, kenapa dalam kerajaan 1000 tahun tidak bisa? Lanjut, Yusuf BS. Ini soal tanaman. Tanah dipulihkan sehingga tidak lagi ada tanah yang tandus dan gersang. Yesaya 35, 6, dan 7 tadi sudah kita baca. Semua tanah menjadi subur sehingga apa saja yang ditanam itu tumbuh dengan subur. Kedua, tumbuh-tumbuhan tidak lagi ada yang bantut. Maksudnya kena penyakit ya. Penyakit-penyakit tumbuh-tumbuhan lenyap. Semua tumbuh dengan subur dan berbunga, berbuah, berlimpah-limpah. Tidak ada yang bantut sebab kutuk dosa sudah diganti berkat Allah. 3. Semua tanaman duri lenyap diganti tanaman-tanaman yang berguna. Kejadian 3:18. Semak duri akan dan rumput duri onak akan dihasilkan bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Itu kutuk dosa. Oleh sebab dosa maka bumi menumbuhkan duri dan onak. Sebaliknya pada waktu kutuk dosa diangkat, bumi disucikan serta diberkati oleh Allah. Dosa praktis tidak ada lagi dan berkat hadirat Tuhan limpah. Maka duri onak lenyap diganti gandum dan jagung, sanobar dan murad. Bumi betul-betul menjadi indah dan nikmat. 4. Tumbuh-tumbuhan tidak ada yang menimbulkan penyakit. Semua berubah. Duri-duri penyakit juga tidak ada lagi. Sebab tidak ada lagi tanaman yang menyebabkan penyakit. Tidak ada lagi penyakit pada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Bumi yang dipulihkan ini luar biasa. Di mana-mana seluruh permukaan bumi penuh tanaman yang amat permai, berbunga-bunga dan berbuah-buah amat limpah. Pohon buah-buahan limpah di tepi jalan dan di hutan-hutan. Tidak mungkin lagi ada orang kelaparan sebab buah-buah di seluruh bumi begitu limpah, mutunya sangat baik. Ini akan terjadi. Tapi ingat, ini belum surga dan bumi yang baru masih jauh di bawahnya. Kelima, semua tanaman jadi jenis unggul. Tidak ada lagi tanaman yang jelek-jelek.
Semua menjadi jenis unggul, sehingga bunga-bunga, buah-buahan amat baik segar berlimpah di seluruh bumi. Tapi ini belum sorga atau bumi baru. Di sini daun dan bunga masih akan gugur dan dapat mati, tapi sangat lambat dan tidak menjadi penyakit atau sesuatu yang busuk. Dalam surga dan bumi baru sama sekali tidak ada kematian. Kalau di sini masih ada. Kembang sepatu, anggrek, mawar dan lain-lain akan tetap segar dalam waktu lama. Mungkin dalam waktu 1 tahun masih belum layu dan belum luruh bunganya, luar biasa. Sehingga pohon-pohon bunga, misalnya mawar itu penuh bunga-bunga yang sudah mekar sejak tahun lalu, sebab tidak kunjung-kunjung gugur. Hatiku rindu mau ke sanalah, di Eden taman puspa, la 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 la. Wah, hadir di sana. Itu kerajaan 1000 tahun. Lalu, apalagi yang ada? Ada peningkatan cahaya. Yang saya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Bulan purnama akan seterang matahari. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Tapi kita tidak kepanasan, jangan khawatir. Mata sinarnya, cahaya bertambah, tapi kita tidak kepanasan. Yesaya 60 ayat 19-20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, cahaya bulan tidak akan memberi terang pada malam hari, tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Beberapa waktu lalu saya tercengang karena Cina berencana membuat bulan buatan. Tapi kemarin saya baca lagi, direncanakan tahun 2020 itu proyek Cina berhasil, yaitu membuat matahari buatan yang lebih terang dari matahari asli. Memang teknologinya Cina gila-gilaan kok, ya. Tapi kalau di dalam bumi baru tidak perlu lagi. Yesaya 60. Ya, matahari tidak pernah terbenam dan bulan tidak surut, dan masih banyak hal lain lagi. Itulah sekilas gambaran premilenialisme soal kerajaan 1000 tahun. Saudara pernah dengar khotbah-khotbah begini atau tidak? Kalau saudara pernah dengar, ingat, itu yang khotbah seperti itu dan percaya seperti itu pasti orang dari kalangan premilenialisme. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ajaran premil ini benar? Apakah benar bahwa nanti ada kerajaan 1000 tahun betul-betul di bumi dengan seluruh kondisi yang sudah saya gambarkan ini? Sekarang saya mau tanggapi. Pertama, terus tentang 6 hari penciptaan yang sama dengan 6.000 tahun dan 1 hari Sabat sama dengan kerajaan 1000 tahun. Saudara, 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Apa hubungan itu dengan hari penciptaan? Kalau dalam surat Petrus dibilang 1 hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari, itu tidak berarti bahwa betul-betul 1 hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maksudnya adalah bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Karena konteks dalam Petrus adalah munculnya pengejek-pengejek yang mengejek, katanya Tuhan akan datang kembali, katanya Yesus akan datang kembali. Toh sampai hari ini tidak. Petrus lalu menjawab, di mata Tuhan 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun 1 hari. Jadi Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Bagi kamu sudah terlalu lama, bagi Tuhan itu baru sebentar. Jadi ayat itu tidak ada hubungan dengan hari-hari penciptaan. Dan kalau memang mau ikut secara harfiah, hari pertama 1000, hari ke-6 6.000, lalu sisanya 1000 kerajaan 1000 tahun. Adam sampai Abraham sudah 2000 loh. Berarti sudah 2 hari.
Abraham sampai Yesus itu 2000 tahun. Sudah 4 hari. Yesus sampai tahun 2000 itu sudah 2 hari. Maka harusnya sudah selesai. Mestinya kita masuk kerajaan 1000 tahun 2001. Tapi sekarang sudah 2019. Tuh Yesus juga belum datang. Maka ini jelas ngawur itu penafsirannya. Ya. Kedua, soal Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 yang bicara kerajaan 1000 tahun. Menurut George Eldon Ladd tadi, Wahyu 19 Tuhan Yesus datang. Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun. Karena itu kerajaan 1000 tahun pasti akan terjadi setelah Kristus datang. Kristus datang baru kerajaan 1000 tahun. Masalahnya ini kitab Wahyu. Kalau itu cerita-cerita Injil memang konteks. Berarti setelah ini lalu ini. Ini didahului oleh ini. Kalau itu cerita harfiah, cerita historical naratif. Tapi kalau ini wahyu, ini penglihatan. Yohanes melihat ini di pasal 19, lalu pasal 20 dia lihat ini, pasal sebelumnya lihat ini. Bagaimana kita mengartikan bahwa apa yang dilihat ini setelah itu secara kronologis ini? Ada hukum seperti itu. Dia bisa lihat banyak hal tapi tidak berhubungan. Tidak berhubungan secara kronologis. Jadi tidak bisa cukup data untuk mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun terjadi setelah Tuhan Yesus datang. Saya berikan kutipan Donald Guthrie. Donald Guthrie ini teolog perjanjian baru yang luar biasa hebat. Dia tulis buku itu setebal bantal. Ya. Nah, dia bilang begini. Pertanyaan utama ialah apakah perikop ini berarti adanya nanti kerajaan 1000 tahun secara harfiah? Betul-betul 1000 tahun. Memang bahwa Kristus akan memerintah tidak dapat disangkal. Karena itu didukung oleh perikop perjanjian baru lain. Tapi masalah pokok ialah apakah pemerintahan itu terjadi sesudah atau sebelum parousia? Parousia itu kedatangan Yesus. Menurut urutan dalam kitab Wahyu, kerajaan 1000 tahun itu terlepas dari soal panjang waktu pasti akan terjadi segera setelah parousia. Tapi sulit untuk memastikan apakah urutan peristiwa dalam kitab Wahyu adalah urutan secara kronologis atau tidak. Memang tidak mungkin untuk menelusuri urutan kronologis dalam seluruh kitab ini. Hal ini seharusnya membuat kita berhati-hati. Jangan terlalu cepat membuat anggapan bahwa urutan itu berada dalam Wahyu 20. Jadi bahwa Wahyu 19 Tuhan Yesus datang, Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun, itu tidak bisa berarti bahwa kerajaan 1000 tahun terjadi setelah Yesus datang. Tidak pasti. Lalu terus bagaimana? Nanti dalam seri-seri berikut saya jelaskan. Ketiga, tanggapan ketiga, 1 Korintus 15 ayat 23 sampai 26 yang tadi sudah kita lihat dari George Eldon Ladd. Tahap pertama Kristus bangkit, tahap kedua Kristusnya datang, lalu tahap ketiga penyerahan kerajaan. Lalu Eldon Ladd mengatakan, karena tahap pertama ada tenggang waktu panjang, tahap kedua dan ketiga juga ada tenggang waktu, itu kerajaan 1000 tahun. Tapi saudara, konteks membicarakan ada orang-orang percaya kebangkitan Yesus tapi tidak percaya kebangkitan tubuh, kebangkitan kita. Paulus lalu berargumentasi, kebangkitan tubuh pasti terjadi. Pertama, karena Kristus sudah bangkit dan sudah mengenakan tubuh itu. Nanti kita yang percaya akan mengalami hal yang sama waktu Yesus datang. Di sini Paulus bicara soal kebangkitan. Dia tidak membicarakan soal kerajaan 1000 tahun sama sekali. Tidak. Itu terlalu memaksakan penafsiran saya kira. Donald Guthrie, kalaupun dikatakan bahwa 1 dan 2 itu ada ribuan tahun, apa menjadi dasar 2 dan 3 harus ribuan tahun? Nah, ada dasar juga untuk itu. Guthrie mengatakan sama sekali tidak perlu menganggap bahwa adanya jarak waktu yang panjang antara kedatangan Kristus dan masa akhir. Jarak waktu tersebut dapat singkat sehingga kedatangan Kristus dan masa akhir itu sangat berdekatan. Yesus bangkit lama sekali, misalnya sampai tahun 3000 baru Yesus datang. Habis datang, tahu-tahu Yesus menyerahkan kerajaan pada Bapa. Dia berapa waktu pun dah harus sama. Keempat, paham premil ini
terlalu menekankan penafsiran harfiah dalam menafsirkan nubuatan-nubuatan. Memang penafsiran harfiah itu juga perlu, tetapi harus dilihat sifat-sifatnya. Ada seorang penafsir namanya Herman Hoyt. Dia dari kalangan dispensasional. Herman Hoyt mengakui bahwa premier dispensasional memang bergantung pada penafsiran harfiah. Dia bilang begini, prinsip ini jika dipahami dengan benar berarti memahami seluruh Alkitab dalam pengertian yang harus dan apa adanya. Artinya aspek sejarah dalam Alkitab harus diterima secara harfiah. Demikian pula materi doktrin di dalamnya harus ditafsirkan secara harfiah. Cerita moral dan rohani harus pula mengikuti pola tersebut, dan tentunya materi nubuat dalam Alkitab harus dimengerti secara harfiah. Hal ini tidak berarti bahwa Alkitab tidak mengandung bahasa figuratif. Tapi kalaupun Alkitab memakai bahasa simbolis, kita tetap harus menerapkan penafsiran secara harfiah. Jika kita menerapkan metode penafsiran lain, maka kita akan mengurangi berita yang hendak Allah sampaikan kepada umatnya. Jadi menurut mereka semua harus harfiah. Oke, kalau memang mau harfiah, mari kita ikuti pola pikir mereka. Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Tanya, rantai apa yang bisa ikat setan? Harfiah loh. Rantai apa bisa ikat setan? Kalau memang konsisten harfiah, harus cari rantai, sungguh-sungguh rantai untuk ikat setan. Makanya Donald Guthrie bilang begini, iblis diikat selama 1000 tahun. Dan selama waktu itu dia tidak memiliki kekuasaan untuk menipu. Jelas bahwa kata diikat itu tidak dapat diartikan secara harfiah. Karena rantai dalam arti harfiah tidak dapat menahan makhluk Tuhan yang berkuasa. Iblis ini mau diikat pakai rantai bagaimana? Simon Kistemaker, yang Yohanes maksudkan bukan pengikatan secara harfiah, tapi suatu pembatasan yang membuat iblis tidak lagi melakukan kejahatan seperti sebelum ia dibatasi. Karena itu saudara, jelas Wahyu 20 ayat 1-6 kerajaan 1000 tahun tidak bisa dipahami harfiah. Donald Guthrie, penafsiran masa 1000 tahun dalam arti harfiah menghadapi banyak kesulitan, sehingga satu penafsiran secara rohani lebih memuaskan daripada penafsiran secara harfiah. Jacob Grown, pokok penglihatan ini adalah hari kiamat. Hari ini digambarkan sebagai masa 1000 tahun. Angka yang tidak dapat ditafsirkan secara harfiah, tapi perlu dianggap sebagai angka yang mengandung arti ibarat. Maka penafsiran harfiah terhadap kerajaan 1000 tahun itu salah. Kelima, adalah tidak benar jika Israel dipisahkan atau dibedakan secara ketat dengan gereja. Tadi perhatikan paham dispensasi. Gereja untuk gereja, Israel untuk Israel. Apa yang dijanjikan kepada Israel tidak bisa dipenuhi oleh gereja. Begitu pula sebaliknya. Nah, maka mereka lalu berpikir bahwa harus ada kerajaan 1000 tahun untuk penggenapan janji bagi Israel. Pertanyaannya adalah, apakah memang Israel untuk Israel dan janji untuk Israel tidak bisa bagi kita? Coba kita lihat Galatia 6, 15-16. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Kaum bersunat orang Yahudi, Israel. Tidak bersunat orang non-Israel. Jadi di sini Paulus bicara orang Israel dan orang non-Israel menjadi ciptaan baru, itu ada artinya. Ayat 16. Dan semua orang yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini, turun kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Perhatikan kembali ayat ini dari awal. Sebab bersunat orang Israel atau tidak bersunat orang non-Israel tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru ini orang percaya. Lalu ayat 16. Dan semua orang yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini, itu orang percaya. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu
mereka disebut Israel milik Allah. Berarti orang bukan Israel tidak bersunat itu juga disebut Israel milik Allah. Israel, gereja-gereja, tapi dalam konteks tertentu kita pun bisa disebut Israel. Karena kita ciptaan baru dan di sini kita disebut sebagai Israel milik Allah. Dengan demikian gereja Tuhan, Yahudi, non-Yahudi, semua dianggap Israel. Berikut, Kisah 13. 32, 34. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Ada janji kepada nenek moyang kita, berarti janji untuk Israel. Ini janji untuk Israel ya. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka. Janji untuk Israel telah digenapi pada kita, keturunan mereka. Berarti digenapi untuk orang Israel. Dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, aku akan memperkenalkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercaya, yang kuberikan kepada Daud. Perhatikan. Janji kepada nenek moyang Israel digenapi pada orang Israel juga pada Daud. Janji itu pada Daud. Jadi ini masih Israel. Lalu ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dia setiap orang yang percaya, setiap orang percaya, ini bukan dari Israel saja. Setiap orang percaya dari Israel, non-Israel. Setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Berarti janji untuk Israel itu digenapi juga di dalam setiap orang percaya. Tidak peduli Israel atau bukan Israel. Seperti kata Hokmah, semua janji bangsa Israel telah dipenuhi dalam gereja perjanjian baru. Jadi tidak perlu lagi satu waktu khusus untuk menggenapi untuk Israel. Kita itu seluruh janji kepada orang Israel yang tidak digenapi pada mereka digenapi pada kita, orang yang percaya. 1 Petrus 2, 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara, kamulah. Ini Petrus bicara untuk orang-orang yang bukan umat Allah, non-Israel. Kamulah bangsa yang terpilih. Itu untuk Israel loh. Israel itu bangsa pilihan. Tapi sekarang kamu itu bangsa yang terpilih. Berarti apa yang untuk Israel diterapkan kepada orang percaya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepujaan Allah. Itu untuk Israel semua. Tapi penggenapannya lihat ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, yang dahulu tidak dikasihani. Ini bukan orang Israel. Berarti untuk orang percaya janji untuk Israel digenapi. Lalu Galatia 3, 28, 29. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua satu dalam Kristus. Tidak ada Yahudi, tidak ada non-Yahudi, satu dalam Kristus. Ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kau orang Elor, kalau kau percaya Kristus, kau keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah untuk orang Israel, untuk kamu. Kamu orang Sabu, berhak terima janji untuk Israel. Kamu orang Rote, kamu orang Timur, kamu orang Flores, kamu berhak terima janji Allah untuk Israel karena kamu anak Abraham, biarpun kamu bukan orang Israel. Berarti janji Allah kepada Israel dipenuhi di dalam gereja. Karena itu saudara-saudara, adalah salah kalau mereka memisahkan terlalu ketat antara Israel dan bangsa non-Israel. Tanggapan saya ke-6. Ayat-ayat dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan beberapa kitab yang lain, menurut saya mereka kutip out of context. Tadi ayat banyak itu ya, menjelaskan kerajaan 1000 tahun akan begini, mereka kutip Yesaya, Yeskiel, Yesaya, Yeskiel. Masalahnya apakah ayat-ayat itu bicara kerajaan 1000 tahun? Ayatnya terlalu banyak. Kalau mau bahas satu-satu,
Kita tidak punya waktu cukup untuk membahas semua. Tapi menurut saya mereka out of context. Ada ayat-ayat yang mestinya untuk langit dan bumi baru, mereka kutip masukkan menjadi kerajaan 1000 tahun. Padahal itu tidak cocok untuk, atau bukan dimaksudkan untuk kerajaan 1000 tahun. Misalnya saja, tadi ada kutipan-kutipan dari Yesaya pasal 65 dan seterusnya. Padahal Yesaya 65 ayat 17 bilang begini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan seterusnya ada penjelasan di bawah. Berarti ayat itu bicara langit bumi baru. Tapi mereka mengambil ayat itu menerapkannya pada kerajaan 1000 tahun. Itu out of context. Tidak sesuai konteks. Lalu tanggapan saya yang ketujuh, yang terakhir. Pandangan premilenialisme ini tidak sejalan dengan gambaran Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua. Saudara, dalam Matius pasal 25, Yesus datang. Anak manusia datang dalam kemuliaan di awan-awan. Coba lihat ayat 31, Matius pasal 25. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, bersama-sama dengan dia, Yesus datang. Menurut teori premil, kalau Yesus datang, habis itu kerajaan 1000 tahun. Tapi menurut ayat ini, Matius 25, setelah Yesus datang, apa yang terjadi? Ayat 32-33. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Dia memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan dia akan menempatkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Berarti setelah Yesus datang, menyusul penghakiman dunia. Habis penghakiman dunia, apa yang terjadi? Ayat 46. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Orang benar hidup kekal. Berarti urutannya begini. Yesus datang, dunia dihakimi, yang percaya masuk surga, yang tidak percaya masuk neraka. Kerajaan 1000 tahunnya di mana? Tidak ada. Itu gambaran eskatologi Alkitab. Kedatangan Kristus menyusul penghakiman. Habis penghakiman, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Kapan kerajaan 1000 tahun? Lalu 2 Petrus 3, 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba. Hari Tuhan ini hari kedatangan. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan datang? Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Jadi kalau Yesus datang, hilang lenyap semua. Ayat 12. Kamu yang menantikan mempercepat hari kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa, api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi waktu Yesus datang, apa yang terjadi dengan langit dan bumi ini? Hancurkan, lenyap, leburkan semua. Terus kerajaan 1000 tahun di mana? Menurut mereka, Yesus datang, kerajaan 1000 tahun berlangsung di bumi. Tapi menurut ayat ini, Yesus datang, ini langit bumi hancur semua. Dari 7 jawaban saya ini, kelihatannya paham premilenialisme tentang kerajaan 1000 tahun ini bermasalah. Kelihatannya ajaran Alkitab tidak mendukung konsep kerajaan 1000 tahunnya orang premil. Saya kutip Anthony Hoekma. Pemahaman milenium dari premilenialisme adalah sesuatu yang aneh secara teologi. Masa itu digambarkan oleh mereka sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dari masa sekarang ini. Namun juga sama sekali berbeda dari masa akan datang. Kerajaan 1000 tahun itu di tengah-tengah dunia sekarang dan surga. Kerajaan 1000 tahun lebih hebat dari dunia sekarang, tapi masih jauh dari surga. Itu gambaran premil. Masa itu dikatakan lebih baik dari masa sekarang, tapi masih jauh dari keadaan akhir yang sempurna. Bagi orang-orang percaya yang dibangkitkan dan dimuliakan, milenium adalah penundaan tibanya kemuliaan keadaan akhir yang begitu kita harapkan. Ya kan? Kalau saudara mati sekarang, tunggu bangkit sampai akhir zaman kan? Kepengen bangkit masuk surga. Gara-gara ada kerajaan 1000 tahun, saudara bangkit belum langsung surga.
saudara masih harus menjalani hidup 1000 tahun di bumi ini lagi. Biarpun indah, tak seindah surga. Jadi ada kerajaan 1000 tahun, itu menunda harapan kita masuk surga. Bagi bangsa-bangsa tidak percaya, milenium adalah kesempatan kedua sesudah masa sekarang berakhir, yaitu masa di mana Allah mengizinkan kejahatan tetap ada sementara Dia menunda penghakimannya. Karena pemerintahan milenial di bumi semacam ini tidak pernah diajarkan Alkitab, dan karena ciri-ciri yang digambarkan bertentangan dengan apa yang Alkitab nyatakan tentang kedatangan kedua, tentang zaman sesudah masa sekarang ini, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menerima penafsiran premilenialisme terhadap Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang kita sudah omong hampir 2 jam, konsep premilenialisme tentang kerajaan 1000 tahun ini konsep salah dan jangan diterima. Lu terus Pak, yang benar itu yang mana? Nanti kita bahas di seri-seri berikutnya. Kenapa Pak Isra tidak omong yang benar saja tapi masih omong panjang baru bilang kesimpulan salah? Karena orang itu bisa belajar dari 2 hal. Pertama, belajar yang benar tapi lihat yang salah, supaya begitu ketemu salah tahu salahnya di mana. Kalau saudara hanya tahu benar, tidak pernah tahu yang salah, saudara akan bingung ketika berhadapan. Karena apa? Mereka juga pakai ayat. Ayatnya limpah ruah. Begitu disodorkan ayat-ayatnya, saudara jadi bingung. Karena itu, tahu dulu ini salah ini, pandangan begini salah, pandangan begini salah, pandangan salah. Di ujung baru saya kasih pandangan yang benar tentang kerajaan 1000 tahun itu yang bagaimana. Sampai jumpa dalam seri-seri selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menolong kami, menyertai kami dalam belajar firman 2 jam ini. Biarlah ini menambah wawasan dan pengertian kami tentang ajaran-ajaran Alkitab. Kami bersyukur bahwa sangat jarang, bahkan mungkin hampir tidak pernah ada gereja yang membahas hal-hal seperti ini. Kalau kami diizinkan belajar, kami bersyukur, biarpun melelahkan fisik dan pikiran, tapi ini biarlah membuat kami mengerti konsep Alkitab tentang kerajaan 1000 tahun. Tuhan menolong kami, kebenaran terus disingkapkan dalam seri-seri selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu cho mình tác lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá áo tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะใจกันไปป่ายเตcô cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá cho sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti je khon nang lo ma pai lo kan ya pu fa ti la ba to ni kan ya so mo to te kan so ti ma to ni ti na pai ya kan cho tong pai kang ti na ma long pai ti long pai cho me fa na như vậy bù phá càng bù giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bù phá khát tuấn đấy mình bù phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe bên căn sung thu phe có bên bên này nó bây giờ quay cần lo mình bù phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคนกันในหนาว
coi bù phá ní tí nhận chạy hơn nín cần như vậy cần lò mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tới cho y lọc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cháu phạm cần lò bây giờ y tế cần lò cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lò Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lò cho ngài thái yêu sĩ cha ní ông lục thế mà sao phạm cần lò bay ông nhà cần lò sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tảoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่บางอย่างมีสัญญาสลานี่มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูก้าวหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hô yêu khăm vàng cần lào kiếm mía sâu ní cần lào thái giá cho này khăn tiếng phá bay như vậy giá sâu cho dây tón con luôn được chăng theo khá lâu tàu nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này vàng nhà tôi ở sân giá sâu ní cho này khăn phá bay và bù phá nay yêu chứng sẩy Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11.
Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan
kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai?
Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria, sederhana,
dan kehinaan seorang hamba, tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.